Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan tema 9. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ya, apabila sudah, kita lanjutkan. Kemarin sudah baca sedikit tentang benda ya. Jadi benda ada 3, ada benda cair, padat, dan benda gas. Nah, benda tersebut tentu mempunyai massa, atau mempunyai berat. Nah, benda yang mempunyai berat disebut materi. Kemudian kemarin contohnya di sini ada 2, yaitu air hangat dan susu bubuk. Serta contoh lain ada kecap, gula, susu kental manis, dan juga garam. Nah, kita lanjutkan ya. Menjelaskan ciri-ciri zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Benda-benda yang termasuk zat tunggal: emas, gula, perak, garam dapur. Nah, kita ulangi materi kemarin. Jadi kemarin ada benda. Nah, wujud benda itu mempunyai massa atau mempunyai berat dan menempati ruang. Nah, segala sesuatu yang mempunyai massa disebut materi. Nah, di sini ada zat tunggal, yaitu yang hanya tersusun atas satu jenis zat atau satu materi. Contohnya emas. Nah, itu hanya disusun oleh satu zat, yaitu zatnya berupa emas atau materinya berupa emas. Juga perak, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, zat tunggal artinya zat yang hanya tersusun satu materi atau satu jenis zat. Lanjut ya. Nah, yang kedua, campuran. Campuran adalah materi berupa kumpulan dari 2 zat atau lebih. Dalam campuran, sifat zat asal masih tampak. Nah, apabila tadi zat tunggal hanya satu zat, kalau zat campuran berarti lebih dari satu atau ada campuran. Jadi bercampur 2 zat atau lebih yang bercampur. Nah, dalam percampuran zat itu biasanya masih ada sifat-sifat asli dari masing-masing zatnya. Misal di sini ada air dan teh. Nah, itu kan masih kelihatan tehnya. Jadi tehnya kan warnanya biasanya agak hijau atau coklat-coklat gitu ya. Nah, ini masih mempunyai atau menghasilkan warna dari teh seperti itu. Nah, ini pencampuran zat. Benda-benda yang telah dicampurkan, ada yang tercampur sempurna, ada pula yang tidak tercampur sempurna. Zat-zat yang tercampur sempurna dinamakan campuran homogen. Zat-zat yang tidak tercampur sempurna dinamakan campuran heterogen. Nah, tadi yang pertama kan ada benda memiliki materi. Nah, kemudian materi ada yang tersusun satu zat, ada yang lebih dari satu. Kalau yang satu zat yaitu zat tunggal. Kalau yang lebih dari satu zat disebut zat campuran. Nah, zat campuran ada yang tercampur sempurna, ada yang tidak tercampur sempurna. Kalau tercampur sempurna berarti disebut campuran homogen. Yang tidak tercampur sempurna heterogen. Lanjut ya. Nah, di sini ada contoh air dan kecap. Nah, air dan kecap sama-sama benda cair. Ketika dicampur, maka air yang tadinya bening menjadi berwarna hitam sesuai warna kecap, tetapi tidak ada endapan. Jadi termasuk campuran homogen. Supaya lebih jelas, kita baca ya. Perhatikan contoh berikut.
Air yang sudah dicampur oleh kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula air bening, kemudian berubah lebih gelap dan rasa menjadi manis. Terlihat dalam gambar air dan kecap tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran homogen. Nah, kenapa kok disebut campuran sempurna atau campuran homogen? Karena tidak menghasilkan endapan. Jadi tidak menyisakan. Jadi airnya sudah menyatu dengan kecap. Jadi apabila dipisah sudah tidak bisa atau sangat sulit untuk dipisahkan. Nah, itu berarti tercampurnya secara sempurna atau namanya campuran homogen. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan contoh berikut. Air dan tanah merah dicampur. Air yang sudah dicampur oleh tanah merah mengalami perubahan. Semula air bening, kemudian berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan tanah merah pada bagian dasar gelas. Terlihat dalam gambar air dan tanah merah tidak tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran heterogen. Nah, ini di bagian bawah gelas masih ada endapan tanah merah dan juga warnanya masih agak bening ya. Jadi kalau tadi yang kecap sama air kan langsung hitam pekat, tapi kalau air dan tanah merah warna merahnya masih belum kental. Nah, selain belum kental warnanya juga menyisakan endapan pada bagian bawah lapisan air. Nah, karena masih menyisakan endapan atau menghasilkan endapan sehingga disebut campuran tidak sempurna atau campuran heterogen. Nah, kan endapan pada campuran ini bisa kita pisahkan, yaitu dengan menyaring menggunakan saringan. Nanti akan terlihat endapan tanah merah. Begitu juga ketika kalian membuat kopi. Nah, biasanya kopi kan ada endapan. Nah, ketika ada endapan maka campuran tersebut termasuk campuran heterogen. Nah, sampai di sini paham? Apabila ada yang belum paham, bisa diulangi lagi materinya atau bisa WA ke Pak Zul ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.